Waalaikumsalam Sus, selamat pagi. Ya, perkenalkan Ibu, saya perawat Cici yang bertugas dari pukul 7 sampai pukul 2 siang nanti Ibu. Boleh disebutkan dengan Ibu siapa dan juga tanggal lahirnya? Boleh Sus, nama saya Indra, untuk tanggal lahirnya 12 Maret 1987. Ya, baik, betul ya dengan Ibu Indah. Bagaimana Ibu kabarnya hari ini? Hmm, Kurang baik Sus. Saya itu sekarang sedang mengalami permasalahan di rumah Sus. Dari yang pertama, saya itu cerai dari suami, yang akhirnya membuat saya itu sekarang sering bersedih. Stres juga, ditambah saya harus menyekolahkan anak saya. Itu membuat saya semakin stres Sus. Kadang kalau lagi capek gitu ya Sus, pulang kerja rasanya putus asa aja, asal aja gitu. Sulit untuk menerima bahwa situasi sekarang itu sudah berbeda gitu. Sering berpikir juga ya, kenapa gitu ya, cobaan untuk saya itu teh datangnya itu bertubi-tubi gitu Sus. Iya, baik Ibu ya. Saya mengerti dengan perasaan Ibu saat ini. Jadi kedatangan saya ke sini itu untuk memberikan terapi kepada Ibu yang dinamakan itu Quranic Jubilant Terapi. Nah, ini itu merupakan terapi yang tujuannya itu untuk mendukung proses berpikir baru untuk Ibu, agar Ibu terbebas dari pikiran-pikiran negatif. Nah, untuk terapi ini juga tidak terlalu banyak yang harus dilakukan Ibu ya. Nanti Ibu cukup membacakan sebuah kutipan di dalam buku dan juga Al-Quran. Nah, apakah Ibu bersedia? Kira-kira untuk waktunya berapa lama ya Sus? Dan apakah itu teh ada efek sampingnya untuk saya? Kalau untuk efek sampingnya itu tidak ada Ibu, aman. Dan untuk waktunya mungkin sekitar 10 sampai 15 menitan Ibu. Bagaimana, bersedia Ibu? Ya boleh Sus. Ya, baik. Apakah ada pertanyaan lagi Bu? Tidak ada Sus. Ya, baik ya. Kalau begitu kita mulai saja ya Bu ya. Sebelum kita mengawali, alangkah baiknya kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selanjutnya yang pertama kita mulai saja ya. Di sini saya mempunyai sebuah ayat Al-Qur'an, yaitu Quran surat Al-Mulk ayat 2 dan juga Quran surat Al-Insan ayat 2. Ibu boleh bacakan artinya? Boleh Sus. Yang artinya itu yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siap di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan dia maha perkasa, maha pengampun. Dan ada juga di sini teh ya, sungguh kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami tidak mengujinya dengan perintah dan larangan, karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Betul ya Bu ya, seperti itu. Nah, baik, dalam ayat ini setelah Ibu baca tadi ya, apa yang Ibu pikirkan dengan hal tersebut? Kalau yang saya pikirkan ya, dari ayat tersebut Sus, Allah itu tidak memberikan begitu saja gitu, kepada makhluknya, kepada makhluk hidup juga ya, tanpa bekal. Nah, Allah juga mengkaruniakan pendengaran dan penglihatan untuk digunakan manusia menjalani hidupnya, terus juga menemukan petunjuknya, menemukan jalan dan pemecahan atas segala permasalahan juga ya Sus. Terus menemukan juga kunci dan penerang untuk lolos dalam ujian hidupnya. Betul ya Bu ya. Dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Mulk ayat 2 dan juga Quran surat Al-Insan ayat 2 ini, maksud Allah untuk menguji hambanya ini dengan perintah dan juga larangan, itu untuk menjunjung tegaknya risalah Allah di muka bumi ini. Sebagai ujiannya itu diantaranya apakah mereka bisa bersyukur pada waktu senang juga gembira, dan juga sabar tabah ketika menghadapi musibah. Dan juga boleh jadi takdir yang menimpa diri kita
sekarang itu adalah cara terbaik Allah gitu ya untuk meringankan dosa kita di hari kiamat. Ya. Nah, ini juga ada hadis ya Ibu ya. Tidaklah seorang muslim ditimpa suatu rasa sakit dengan duri atau apa saja kecuali Allah menggugurkan dosa-dosanya. Seperti pohon yang menggugurkan daun-daunnya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, di antara rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada mukmin adalah dikuranginya dosa mereka di dunia. Nah, musibah, bencana dan juga kegagalan yang menimpa bagaikan air yang menyiram dan mematikan api dosa, hingga bisa jadi orang yang dosanya banyak setelah diuji dengan musibah dia tetap beriman. Ia akan menghadap Allah kelak dengan beban dosa yang ringan ataupun juga tanpa dosa, sehingga diselipkanlah rasa syukur dan juga ditumbuhkan kesabaran atas setiap takdir yang menimpa diri kita, terutama yang berupa musibah. Semoga musibah itu adalah cara Allah untuk meringankan dosa kita yang sudah menumpuk dalam catatan amal hidup kita selama hidup. Yes. Nah, sekarang juga saya memiliki kutipan ya Bu ya dalam buku. Ibu boleh membaca terlebih dahulu dan saya akan memberikan waktu sekitar 2 menit untuk membaca. Kemudian nanti Ibu bisa tandai kalimat mana atau paragraf yang sekiranya berkesan bagi Ibu ya. Yang ini saya mengambil kutipan ya yang isinya itu, aku menerima dan menghormati diri apa adanya, aku memilih mencintai dan menyayangi diriku, bersyukur bahwa hidup ini udah aku ingin menikmatinya gitu. Aku melepaskan semua beban pikiran, hal-hal yang tidak sanggup kupikirkan kuserahkan kepada Tuhan. Nah, apapun yang akan terjadi, terjadilah itu pasti sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa yang bisa melakukan, apa yang bisa kulakukan, yang ini sus. Ya, baik Ibu ya. Nah, setelah Ibu membaca kutipan yang tadi, apa yang bisa Ibu simpulkan dari kutipan buku tersebut? Jadi dari kutipan yang tadi saya baca yaitu ya, Sus menjelaskan bahwa apapun yang terjadi sudah menjadi kehendak Tuhan. Kita juga sebagai manusia itu hanya bisa bersyukur bahwa hidup ini sudah sesuai dengan kehendaknya. Berarti kutipan ini sesuai ya dengan yang Ibu alami saat ini. Iya Sus. Baik, nah dari ayat dan juga kutipan buku yang sudah kita bahas ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan menguji hambanya melebihi batas kemampuannya ya, dan agar hambanya itu selalu merasa bersyukur dengan apapun keadaan yang dialami saat ini, karena setiap cobaan yang datang sudah menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala, supaya kita lebih bisa mendekatkan lagi diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pada Sang Pencipta, dan juga menerima apapun cobaan dengan ikhlas, sabar dan juga tabah. Iya Sus. Ya. Baik, sejauh ini apakah Ibu memahami apa yang saya bicarakan? Baik Sus, dapat saya pahami ya. Baik Ibu, obrolan hari ini sangat menyenangkan ya. Ibu juga dapat menghubungkan antara tadi dalil, kutipan buku, dan juga hadis dengan yang dialami Ibu saat ini ya. Dan saya juga sangat mengapresiasi Ibu untuk kedepannya Ibu bisa mengulangi kembali hal ini, supaya Ibu bisa lebih berpikir terbuka bahwa segala sesuatu yang Ibu alami saat ini pasti ada jalan keluarnya ya. Alhamdulillah ya Ibu ya, Ibu sudah dapat memahami yang saya obrolkan tadi, dan saya yakin bahwa kedepannya Ibu bisa mengatasi hal ini. Nah, jika nanti Ibu membutuhkan konseling,
Ibu bisa menghubungi saya kembali, ataupun juga Ibu bisa menceritakan atau mengeluarkan keluh kesah Ibu kepada orang yang Ibu percayai, ya. Begitu. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya diskusikan hari ini, Ibu. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu, Ibu? Tidak ada sus. Alhamdulillah ya, setelah tadi berbincang dengan suster gitu ya, lalu diberi dalil juga kutipan di dalam buku gitu ya, yang memotivasi saya agar kedepannya itu lebih positif lagi ya sus, dan semoga saya juga bisa menerapkan gitu ya dalil dan kutipan tersebut dalam kehidupan saya gitu sus. Baik. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya berikan ya Bu ya. Semoga kedepannya Ibu bisa lebih berpikir positif lagi, juga dengan menerima segala kenyataan yang harus Ibu alami saat ini dengan hati yang sabar, ikhlas, dan juga tabah. Baik sus, alhamdulillah ya sus, terima kasih banyak atas waktu dan kesediaan suster mendengarkan keluh kesah saya. Ya, sama-sama Ibu.